berseru, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan Yesus yang perkasa, Dia dahsyat, oh yeah. Ku berseru, layak, layak, layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Crying out holy, 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 holy you are, a fortress and savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, worthy, worthy you are, wonderful one, King of all glory, awesome in power, wonderful one, yeah. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas.
Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab. Dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, besar, sungguh indah. Ya
indah bagi kami. Gak ada yang lain di dunia ini yang setara dengan Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu begitu dahsyat, menjamah kami, mengurapi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau yang menyelamatkan kami, mengangkat kami, mengurapi kami, memberkati kami ya Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari ini, buat kasih-Mu. 10 kali kami jatuh, 10 kali kami diangkat Tuhan. 10 kali kami gagal, 10 kali kami ditolong Tuhan. 10 kali kami dalam lembah kekelaman. 10 kali Engkau gak membiarkan kami dan mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau setia, Engkau baik, Engkau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tamu istimewa kami. Roh Kudus, Engkau ada di ruangan ini dan di Zoom. Ya setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu, termasuk hamba-Mu akan diberkati. Terima kasih. Dan kami berjanji, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom yang ada di Zoom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa di gedung gereja ini. Saya percaya Anda yang di rumah-rumah juga merasakan begitu besar kasih-Nya Tuhan atas hidup kita. Baik, saya akan sharing firman Tuhan cepat dan kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mohon dipersiapkan anggur atau roti perjamuan sehingga di akhir dari ibadah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Hari ini saya akan sharing tentang proskuneo atau worship atau penyembahan. Dari kitab Yohanes pasal yang keempat, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana terus kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tema sekali lagi hari ini adalah proskuneo, bagaimana kita menjadi penyembah, worship atau penyembahan. Ayatnya adalah dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan 23 dan 24 ya. Yohanes pasal 4, 23, 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa yang mengenaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, penyembahan di Yohanes pasal 4 ayat 24 dan ayat 23, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, karena perjanjian baru itu bahasa Yunani dan perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Nah ketemu kata proskuneo. Ketemu kata proskuneo. Apa kata proskuneo itu? Proskuneo itu bicara tentang keintiman. Proskuneo itu bicara tentang hubungan yang akrab antara majikan dan tuannya. Dan lebih sering digambarkan dengan anjing yang menjilat tangan tuannya. Hari ini saya mau tanya siapa yang punya anjing? Haleluya. Siapa yang suka anjing? Saya nggak tanya siapa yang suka makan anjing ya. Saya suka anjing. Haleluya. Cik Yuli ada ini. Dia punya anjing, kemana-mana dibawa anjingnya. Nah, saudara, proskuneo itu gambarannya adalah tangan seorang tuan yang dijilat oleh anjing. Saya masih ingat sampai kelas 2 ya, kelas 2 SD ya. Saya punya anjing dulu namanya Blacky, saudara. Gede gitu ya, saudara. Saya kasih makan, saya senang kalau kita datang itu, waduh, ekornya dong kopet gitu ya, saudara. Nah, yang menarik adalah kalau dia lapar dia selalu jilat-jilat kita, apalagi kalau kita udah lama nggak ya, lama keluar gitu dia datang udah jilat-jilat. Nah,
Saudara-saudara, jilat ya tangan saya sukanya onde-onde, saudara. Dilempar onde-onde, wah itu langsung ditangkap dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudara. Udah itu nanti tangan kita dijilat-jilat gitu, saudara. Karena apa, saudara? Dia sedang menunjukkan bahwa ini loh, aku kangen sama kamu, udah lama kamu ninggalin rumah gitu ya. Give me something. Jadi ada satu kedekatan, saudara-saudara. Nah, beda. Satu saat saya pergi ke rumahnya teman saya ada anjing juga. Jangan coba-coba, saudara. Tangan saudara kasih ke anjing ini, saudara. Kalau saudara nggak kenal, jari telingking saudara bisa hilang, saudara. Kenapa? Nggak deket kan, nggak tahu kan. Jangan sampai saudara lihat ada anjing tiba-tiba, tangan saudara dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya, saudara pasti berdarah-darah tuh. Karena apa? Bukan ada hubungan, tidak ada hubungan, bukan anjing kita, saudara. Tetapi kalau anjing kita itu dekat, saudara, maka ada satu hubungan. Demikian juga proskuneo. Proskuneo artinya intimasi. Proskuneo artinya hubungan yang erat. Proskuneo artinya ada hubungan kasih, ada hubungan suka, ada hubungan cinta. Proskuneo itu artinya penuh respect, ada ketergantungan, ada respect, ada pengharapan, ada satu ya ketergantungan hidup kepada Tuannya. I need you, I need you, I love you, I want to be closer with you. Itulah penyembahan Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau itu adalah kita bangun keintiman. Yang kita mau, yang Tuhan mau kita itu bergantung kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu kita mau dekat dengan Tuhan setiap saat. Yang Tuhan mau itu kita respect kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu kita erat, dekat, intim dengan Tuhan. Wow, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. That is worship. Itulah proskuneo. Jadi saya belajar, saudara, proskuneo penyembahan itu bukan waktu kita bernyanyi. Ya, itu part of it. Penyembahan itu bukan berarti waktu kita tepuk tangan. Ya, itu bukan semuanya. Memang bertepuk tangan, menyanyi itu bagian dari penyembahan. Bukan hanya sekedar untuk bermain musik seperti Grace hari menyembah, bermain musik. Yes, that is part of worship, but it's not whole worship. The meaning of the whole worship is not just sekedar bernyanyi, bertepuk tangan, dan bermain musik. Worship adalah membangun keintiman dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, suka di hadirat Tuhan, suka memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Roma pasal 12 dikatakan, penyembahan yang berkenan, persembahan yang the best di hadapan Tuhan adalah waktu kita memberikan seluruh hidup kita. Katakan amin. Memberikan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa sembah Tuhan dengan pekerjaan saudara. Waktu saudara bekerja dengan terbaik, memberi yang terbaik, itu penyembahan saudara. Ibu-ibu, engkau ada di rumah masak, engkau masak yang terbaik untuk keluargamu, sehingga waktu mereka datang, mereka pulang, suami pulang dari bekerja, anakmu pulang dari sekolah, mereka menikmati masakan yang sedang kau masakkan. Saudara ada damai, sejahtera, bahagia di keluarga saudara. Itu penyembahan. Katakan amin. Saudara bisa sambil masak, sambil memuji dan menyembah Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya itu juga senangkan hatinya Tuhan. Karena Anda sudah menjadi istri yang terbaik bagi keluargamu. Mama yang terbaik bagi anak-anakmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan berkata, aduh Pak, tugas saya masak terus, ngepel terus, nyuci terus. Gelar saya DRS, di rumah saja. Stres Pak, stres. Bapak Ibu Saudara, melalui hidup kita, apapun yang kita kerjakan, itu menjadikan hidup kita penyembah atau bisa menjadi worship. Seperti tadi, Voice of Pentakosta minggu ini. Bahwa waktu kita membesarkan anak-anak kita, mendidik takut akan Tuhan, mengajari, memberikan teladan yang baik. Itu juga worship, penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan mereka akan diberkati Tuhan. Kita menjadi teladan. Katakan amin. Everything that we do. Everything that we do. Semua yang kita kerjakan.
Dikatakan Roma 12, penyembahan itu adalah segenap aspek hidup kita, segenap ucapan kita, segenap perkataan kita. Itu bisa menjadi worship, penyembahan yang mengagungkan nama Tuhan. Sekali lagi kesimpulannya, worship bukan sekedar kita bernyanyi. Worship bukan sekedar bertepuk tangan. Worship bukan sekedar bermain musik, saudara-saudara. Tetapi segenap aspek hidup kita yang seperti anjing tadi. Mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, respect kepada Tuhan. Meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Itulah worship. Setuju katakan amin. Siapa yang mau menjadi worshiper, penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Saya tanya ini, bisa enggak nyanyi tapi enggak worship? Bisa enggak? Nyanyi nih di depan, singer nih, tapi enggak worship? Bisa. Nyanyi di depan tapi cuma penampilan dong. Kau saudaraku, kau saudariku, yang cantik aja gitu. Kau saudaraku, ini Surabaya nih. Ada loh, singer gitu. Saya kira enggak worship itu. Karena ya dimuliakan bukan Tuhan, tetapi siapa? Dirinya sendiri. Orang nyanyi, wah. Saya bilang loh, ibunya singernya kok pakai baju yang belum selesai dijahit. You can see lah, you can see. You can see my kelek, ya ngangkat gitu. Jadi lagu ngangkat gini, lihat pohon beringinnya, saudara. Itu bukan urapan, urap-urap itu, saudara. Nah kayak gitu, apa worship? I don't think so. Karena bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa jadi main musik juga. Saya pernah lo KKR di Kalimantan, ada pemain musik, wah gludak-gludak, lihat. Apalagi begitu ada ceweknya di depan, ada cewek cantik, waduh, semua jurus dikeluarkan. Dan taunya di endingnya cewek itu tuli, saudara. Jadi dia keluarkan semua jurusnya, percuma, nggak dengar permainannya. Bukan worship, itu performance. Oleh sebab itu, make sure, pastikan apa yang kita kerjakan. Waktu kita masuk ke gedung gereja, kita ada di ruangan di Zoom, kita benar-benar worship, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai kita worship nyembah Tuhan. Oh haleluya, pikirannya cai neton nanti mangan opo ya, yang enak ya. Saya ngajak sopo ya, yang diajak ini ya. It's not worship. Itu ngelamun, saudara-saudara. Nyanyi tapi pikirannya somewhere. Worship adalah waktu kita mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan. Yang terbaik kita berikan segenap aspek hidup kita. Kita tinggikan dan agungkan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, waktu kita proskuneo, waktu kita dekat, melekat, mengasihi, respect, memuji dan menyembah Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat 16 dikatakan, Daud berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang punya gelar berkenan di Alkitab itu cuma dua. Yang pertama Tuhan Yesus. Waktu dia dibaptis, dia keluar dari sungai Yordan. Ada suara dari kata, kepadaku ini aku berkenan. Kepada anakku ini aku berkenan. Yang kedua yaitu tentang Daud hambaku ini. Aku berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa Daud adalah Pondok Daud atau Bais Daud adalah di situ ada worship 24/7. Saudara, waktu Daud diangkat menjadi raja, yang pertama yang dia lakukan oleh Daud adalah dia bawa bait itu kembali ke Yerusalem. Nah, yang menarik, sepanjang jalan dia menari puji Tuhan. Saudara, perjanjian lama di mana tabut perjanjian 5-7 langkah dia bahkan dia lagi potong lembu, bahannya dahsyat. Bahkan saudara, begitu dia lepas baju kenanya, dia lepas baju rajanya, dia nari-nari seperti gila. Daud, kamu tuh presiden, dikawal sama pas pampres, secret service, orang mengelilingi. Mana tunjukkan bahwa kamu tuh agak jaim sedikit, jaga image. Kamu kan raja.
Kamu kan orang hebat. Kenapa sampai nari-nari seperti orang telanjang? Dan Daud menjawab, aku dulu gak ada apa-apanya. Aku dulu gak punya apa-apa. Dan kalau aku bisa seperti ini, Tuhan ialah yang mengurapiku. Tuhanlah yang mengangkatku. Banyak kali aku mau dibunuh. Banyak kali aku melewati lembah, air mata, kesukaran, kesulitan. Tetapi kalau hari ini aku bisa ada di istana dan jadi raja, semua oleh karena kebaikan dan anugerahnya Tuhan. Give me chance to give him the best worship. Give me chance untuk memberikan penyembahan yang terbaik. Saya mau tanya, berapa banyak yang pernah ditolong Tuhan? Berapa banyak yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Berapa banyak kita sepertinya udah jatuh, sudah nggak bisa lagi, saudara. Tetapi Tuhan right on time, tolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk tolong kita. Oleh sebab itu, kalau ada kesempatan, saudara memuji dan menyembah Tuhan, jangan sia-siakan. Balas kebaikannya Tuhan dengan pujianmu yang terbaik. Angkat tanganmu, angkat suaramu, bertepuk tangan karena Dia begitu baik. 20 tahun kau dilindungi selama tinggal di Amerika. Suratmu di-approve, anak-anakmu bisa sekolah, engkau dipelihara Tuhan. Gak ada lain lagi yang bisa tolong kita, cuma Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kalau ada kesempatan kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita beri penyembahan yang terbaik. Karena Dia begitu baik. Dia yang angkat kita, Dia yang tolong kita, Dia yang sertai kita. Manusia kecewakan kita, saudara. Manusia tinggalkan kita. Begitu enak, hilang, goodbye, my love, see you later. Waktu dalam keadaan sulit, saudara-saudara, mereka datang, keadaan sulit mereka ada. But whenever everything good, begitu sudah mulai enak, see you later. Tapi ada satu pribadi yang gak pernah tinggalkan kita. Di saat susah, di saat happy, di saat sulit, di saat bingung, di saat gak tahu. Pribadi itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Daud berkata, let me give worship to him, the best worship. Karena Dia yang layak. Karena Dia yang selalu terima aku apa adanya. Karena Dia yang angkat aku. Dia yang akan pulihkan aku. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memberi penyembahan yang terbaik? Because He done so much in our life. Dia udah melakukan banyak dalam hidup kita. Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Saya khotbah panjang. Saya stop di sini. Ampuni kami Tuhan. Kalau kadang kami menyembah cuma main-main. Cuma datang minggu pagi, store muka. Bahkan kalau angkat tangan kadang cuma angkat tangan. Worship leader bilang angkat tangan separuh tiang. Teman saya punya guyonan ini. Mungkin arlojinya keberatan ini, saudara-saudara. Ada yang ngomong, loh, Pak saya kan agent terkenal di Philadelphia. Jadi saya harus jaga image Pak. Nyembah itu gini. Sudah pernah enggak? Saya lihat menyembah di gini. Sungguh besar. Untung enggak dikaplok sama malaikat, saudara-saudara. Ada yang mana? Worship leader yang angkat tangan gini, terus dia angop, gitu saudara. Untung balik lagi, kalau nggak balik lagi menceng terus gimana saudara? Mana respectnya? Mana kesungguhannya? Hari ini, kalau gereja kita, nama gereja kita lah Nations Worship Center. Saya berdoa semua jemaat yang ada di ruangan ini, termasuk juga yang ada di Zoom, yang Zoom. Setiap hari ikut mungkin, setiap minggu. Waktu kita menyembah, yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau beritahu, orang yang memberi yang terbaik dalam penyembahnya, engkau tidak akan rugi. Seperti Daud, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi hidupmu, katakan amin. Di kitab Habakuk berkata, selama ada penyembahan, di situ ada hujan. Wow, saya ulangi. Selama ada penyembahan,
di situ ada hujan. Selama ada penyembahan, Cik sama beritahu, keluargamu pasti akan diberkati, tidak pernah kekurangan. Kalau ada apa? Penyembahan, katakan amin. Selama ada penyembahan, jangan khawatir. Pasti dikasih kerjaan yang terbaik. Pasti dicukupi kebutuhanmu. Selama ada penyembahan, pasti ada hujan. Wow. Yuk nyembah Tuhan yang terbaik. Yuk kita sembah Tuhan. Amin. Brian ikut khotbah. Haleluya. Kalau saudara enggak amin, Brian yang amin. Haleluya. Amin Brian. Haleluya. Kita bersyukur saudara-saudara. Waktu kita memberi yang terbaik, Tuhan sudah jauh lebih memberi yang terbaik. Sungguh besar pengorbanan awak tuku. Sungguh besar. Help me Grace. Sembah Dia yang terbaik. Ludah untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan. Kami harus proskuneo. Kami harus proskuneo, intim, dekat, melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, waktu kami ibadah Pentakosta tadi malam, satu hal yang kami bisa lakukan adalah dikatakan dalam bahasa Ibrani penyembahan itu pakai kata yadah salah satunya. Yadah itu mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Kitab Mazmur berkata,
Waktu Daud mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Di saat Daud gak bisa, gak mampu, gak sanggup, banyak pergumulan, bahaya. Yang Daud lakukan, dia cuma angkat tangan kepada Tuhan, beriadah. Dan waktu dia beriadah, itu bentuk pujian dan penyembahan. Dan Alkitab berkata, pertolongan Tuhan tepat datang atas hidupnya Daud. Saudara, 1-2 menit ke depan kita akan praktek yadah. Mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, tanda kita worship. Saya gak tahu apa pergumulanmu, apa masalahmu, apa yang kau sedang doakan. Mungkin sepertinya gak mampu. Pagi hari ini atau malam waktu Indonesia, kita hanya beriadah saja di hadapan Tuhan. 1 menit kita akan beriadah dan berkata, Tuhan, aku angkat tangan, maka Engkau akan turun tangan. Aku angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun campur tangan. Aku angkat tangan, maka Engkau akan menunjukkan kesetiaan-Mu dan kekasih karunia-Mu. Saya hitung sampai 1, 2, 3, kita yadah 1 menit. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, tanda penyembahan kita. 1, 2, 3, mari yadah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kami berserah Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya di rumah-rumah, ya di ruangan ini kami beriadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami beriadah ya Tuhan. Saudara, waktu engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Waktu engkau angkat tangan untuk keluargamu, Tuhan turun tangan. Waktu engkau angkat tangan untuk ekonomimu, Tuhan akan turun tangan. Waktu engkau angkat tangan tentang imigrasimu, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan turun tangan. Oh, raba. Oh, raba karala. Kami angkat tangan ya Tuhan. Kami angkat tangan ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. We surrender everything. Surrender everything. Aku berserah. Nyanyi lagu ini. Aku berserah. Aku berserah. I surrender. Haleluya.
kasih buat hadirat-Mu. We surrender everything into your hands, oh God. We surrender everything, semuanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan setiap kami, supaya apa yang kami lakukan sungguh senangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Kami angkat roti di tangan kami, tanda kami respect, menghormati Engkau. Kami percaya waktu kami makan tubuh Kristus, hidup kami dikuatkan, sakit kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan, waktu kami memakan tubuh Kristus, kami semua yang di sini menjadi kuat, sehat dalam anugerah perlindungan Tuhan. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Kami berkati, kami tabiskan roti ini, dan waktu kami memakannya, kami menerima mujizat daripada Tuhan. Terima kasih. Saudara, bukankah roti di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kami, sebab firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Dan kami percaya darah Yesus mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang berdosa diampuni, dosa kami dihapuskan putih menjadi seperti salju. Dan kami percaya ya Tuhan, oleh darah Yesus kami dilindungi sempurna. Kami angkat anggur di tangan kami. Kami tabiskan, kami berkati menjadi darah Kristus. Waktu kami meminumnya, dosa kami diampuni. Kami percaya kami dilindungi dan kami disembuhkan. Saudara, bukankah anggur atau jus yang di tangan kita ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati anak cucumu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berkati ibadah sore juga Tuhan. Kami bersyukur. Jemaat, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. God bless you, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.